Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai teks cerita fantasi. Mulai dari pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi merupakan cerita yang menuturkan bagaimana terjadinya sesuatu hal berdasarkan khayalan atau angan-angan pengarang. Cerita fantasi sendiri merupakan jenis cerita narasi di mana pengarang bisa mengembangkan kreativitas yang dimiliki karena cerita ini memang hanyalah fantasi dari dirinya sendiri. Secara umum, teks cerita ini hampir sama dengan teks narasi secara keseluruhan, namun memiliki perbedaan pada alur, unsur, serta struktur, di mana cerita fantasi biasanya cenderung dilebih-lebihkan. Lalu, jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi ada dua. Yang pertama, menurut kesesuaian dengan kehidupan nyata. Ada A, cerita fantasi total, yakni berisi ide pencitraan pengarang terhadap wujud sesuatu. Pada kasus ini, semua yang ditemui dalam cerita tidak akan dapat dijumpai dalam dunia nyata. Lalu, cerita fantasi irisan. Cerita fantasi yang mengangkat tema fantasi tetapi masih merujuk pada nama-nama, tempat, dan kejadian-kejadian yang pernah berlangsung dalam kehidupan sebenarnya. Yang kedua yakni berdasarkan latar cerita. Ada masa lampau, sezaman atau satu zaman, dan masa yang akan datang. Ciri-ciri cerita fantasi. Ciri-ciri cerita fantasi ada 6. Yang pertama, ada keajaiban, sesuatu yang aneh dan misterius. Cerita fantasi mengungkapkan hal-hal yang sifatnya tidak nyata, ajaib, dan misterius. Pokoknya sesuatu yang tidak mungkin kita temui di dunia ini, di dunia nyata. Ide cerita terbuka. Ini artinya penulis bebas berkhayal dan menuangkan segala imajinasinya. Tidak ada batasan terhadap realitas atau kehidupan nyata, sehingga penulis atau pengarang bebas mengembangkannya sesuka hati. Yang ketiga, latar bisa menembus ruang dan waktu. Cerita fantasi bisa menggunakan latar apapun dalam penulisannya, mulai dari yang ada dalam kehidupan sehari-hari hingga yang tidak ada atau bersifat karangan. Jalinan peristiwa pada cerita ini juga bisa berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. 4. Ada tokoh yang tidak biasa atau unik. Tokoh dalam cerita fantasi diberi watak dan ciri yang unik. Ada kalanya bahkan tidak kita temui di kehidupan sehari-hari. Misalnya saja seorang yang bisa mengeluarkan api dari tangannya, atau seseorang yang bisa melihat ke dalam mimpi orang lain, dan lain-lain. Yang kelima, fiktif semata. Cerita fantasi bersifat fiktif atau bukan kejadian nyata, meski ada juga yang diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan. Yang keenam yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi bervariasi atau tidak melulu menggunakan bahasa baku atau formal. Selanjutnya, unsur-unsur cerita fantasi. Ini seperti yang kita ketahui, ada tema, gagasan pokok, ide atau pikiran cerita, lalu alur, jalan cerita, penokohan, karakter atau tokoh dalam cerita, latar, keterangan terkait tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. 5. Sudut pandang, yaitu posisi penulis dalam sebuah cerita yang nantinya menjadi sudut yang dimiliki pembaca. Dan yang keenam merupakan alamat dan pesan Dan yang keenam merupakan amanat atau pesan moral yang disampaikan.